Kalau kemarin saya sering banget review casing-casing mini atau compact. Sekarang saya kedatangan casing yang jumbo sob. Ini sih kelewat besar ya, bobotnya juga berat. Dan ini adalah casing dari GameMax Nex C56. Sebuah casing ala-ala akuarium yang lagi tren di kalangan para karbit yang sering pamerin komponen PC mereka sekalian flexing my bini. BTW GameMax C56 ini ada dua versi. Pertama versi standar seperti yang saya pegang di sini. Kedua versi panoramiknya alias bagian atasnya itu berubah jadi kaca. Itu selera sih ya, karena bedanya murni cuman bagian atasnya aja. Untuk sisanya sama persis, seperti dimensi pada casing ini yang ukurannya bikin meja kecilmu itu gak ada harga dirinya. Dia punya panjang di 430 mm, lebar di 300 mm, dan tinggi di 445 mm. Bener-bener casing yang besar. Model pada casing ini punya beberapa sentuhan manis seperti pada kakinya ini, yang dibuat miring dan tidak simetris, tapi ngasih kesan kayak unik gitu. Bagian kakinya ini bahannya dari plastik padat ya, entah yang depan maupun belakang. Letak tombol front panelnya juga ada di bagian kakinya ini, dengan kelengkapan ada tombol power, combo jack audio, USB Type-C yang real bukan siluman ya. Ini Type-C 3.2 Gen 2. Lalu ada port USB standar 3.2 Gen 1. Overall casing ini berbahan metal SPCC 0,6 mm. Tidak terlalu tebal, tapi tetap ngasih kesan kokoh dan nggak meleot. Termasuk pada bagian atasnya ini yang metal, tapi polos ya, nggak ada hiasan apa-apa. Cuman lubang airflow saja. Bagian belakangnya ini ada beberapa hal unik, mulai dari tulisan Seron yang saya sendiri nggak tahu artinya apa. Padahal casing ini namanya Nex C56. Lalu ada 7 slot PCIe yang modelnya masih dipatahin permanen. Agak sayang sih, padahal casing ini ngasih kesan cukup premium, tapi belum model yang reusable atau yang dibaut. Walau gitu, GameMax tetap ngasih kita slot penutup PCIe cadangan, 2 slot di bagian perbautannya ini sob. Misal kamu mau nutup slot PCIe yang udah dibuka, tapi cuma 2 aja ya. Dan slot PCIe-nya ini bisa kamu ubah sob modelnya, dari yang standar jadi vertikal. Misal, kamu mau masang VGA dengan mode vertikal. Caranya cukup lepas aja baut-baut yang ada di sini. Totalnya ada 5 baut. Lalu tinggal diputar aja. Baut lagi deh. Dia dudukannya bakalan pas kok. Dan dengan ini, casing kamu siap pakai GPU vertikal. Walaupun dalam paket pembeliannya kita nggak dapat Razer GPU vertikal ya, itu harus beli terpisah. Tapi buat stand VGA vertikalnya udah dikasih di sini. Soal menyoal airflow, di casing ini udah jadi jaminan bagus sob. Pada setiap lubang ventilasi yang ada itu dikasih dust filter, mulai dari atas, bagian fan samping, bagian PSU, lalu pada bagian di bawah juga. Desain fan-nya yang di sini dibuat agak miring gitu ya, sengaja emang. Diciptakan seperti ini agar si fan bisa langsung nembakin angin direct ke arah komponen kita. Nggak cuma mantulin udara lewat side panel. Desain seperti ini sudah lumayan banyak dipakai sekarang pada casing-casing menengah ke atas. Desain yang cukup pintar menurut saya sih. Oh ya, untuk mengakses bagian dalam casing ini mudah kok. Cuma lepas baut di bagian belakang aja. Selain itu, di bagian atasnya juga ini bisa kita lepas sob, dengan cara sama, lepas baut. Jadi atasnya ini perlu kalian buka untuk nanti masang baut fan di bagian atas. Lalu buat buka kacanya, saran saya posisikan casing dalam keadaan terlentang atau tertidur ya. Karena casing ini gede banget, takutnya kenapa-kenapa. Misal kacanya pecah sih, ya wassalam deh, nangis. Abis lepas baut bagian belakang, tarik aja kacanya ke bagian belakang. Dia akan kebuka. Nggak perlu khawatir teman-teman, karena si kacanya ini punya sistem pengunci model slide gitu, yang bikin dia nggak akan langsung gedubrak ketika kita lepas bautnya. Walau gitu tetap aja, saran saya lepas kaca dalam posisi casing tertidur ya. Kacanya ini gede banget dan tebal pol, jadi mesti hati-hati sekali. Buat buka penutup satunya juga sama sob, pakai baut konvensional. Lalu untuk lepas kaca depan teman-teman cuma perlu tarik aja, tapi hati-hati ya nariknya, nggak usah terlalu kenceng. Di bagian depan ini nggak pakai baut sama sekali, dia pakainya sistem clip gitu. Bagian dalam casing ini bener-bener luas, ngelihat sekilas aja udah bisa nyimpulin kalau rata-rata komponen PC yang besar-besar akan muat di casing ini.
Lalu untuk fan yang sudah terpasang, ini bawaan dari casingnya ya teman-teman. Jadi sudah include dalam pembelian. Dengan total ada 7 buah fan. 3 di samping model reverse, di bawah 3 model reverse juga, di belakang 1 model forward atau yang standar. Build quality fan-nya sih bagus dan kerasa bukan fan murahan. Kabel-kabelnya ini khusus ya, dia bukan kabel yang universal. Jadi dia udah sambung menyambung antara 7 fan ini. Tenang aja sob, untuk ujungnya dia udah berupa kabel umum kok, yaitu 4 pin PWM dan 3 pin ARGB DC chain. Jadi bakal masuk ke mobo atau controller ARGB manapun. Bagian lubang-lubang untuk kabelnya juga udah gede-gede, akan sangat mempermudah kita saat proses perakitan. Kita beralih pada bagian terpenting dari casing, yaitu dukungannya. Tentu aja, mobo yang disupport di sini bisa sampai ATX. Tinggi CPU cooler maksimal 182 mm. Ini cooler mana ya yang punya tinggi segini? Ya intinya semua air cooler bakal masuk sob. Lalu untuk panjang VGA maksimal di 425 mm. Semua VGA yang panjang-panjang bisa masuk, jos gandos. Lalu fan casing bisa muat 10 buah, di samping 3, di atas 3, di bawah 3, di belakang 1. Dukungan I/O radiator itu bisa sampai 360 mm di bagian atas maupun bagian samping. Untuk ruang kabel manajemen, nggak usah diomongin kali ya, soalnya ini udah lega pakai banget. Lubang kabel tis juga banyak disediakan, jadi harusnya perkabelan di casing ini akan baik-baik saja. Dukungan storage bisa 2 HDD dan 2 SSD, total 4 storage bisa tuh. Di bagian baut-bautnya ini kita dikasih juga sebuah GPU holder yang kayak gini ya. Udah ada tambahan busanya juga. Sistemnya ini kita baut ke bagian lubang yang ada di sini nih. Bautnya dapat kok di plastik perbautannya. Kita bisa juga atur ketinggi atau rendahnya. Ini nice to have sih ya. Gak perlu kita beli lagi GPU holder. Karena kan biasanya yang pakai casing ginian adalah mereka yang part PC-nya itu besar-besar ya. Termasuk VGA-nya juga. Jadi wajar aja dikasih pengaman seperti ini. Baiklah, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini. Dan saya akan bagikan pengalaman saya rakit beserta hal-hal yang saya sukai dari casing ini maupun hal-hal yang kurang saya sukai. Pada perakitan ini saya akan menggunakan PSU dari GameMax juga nih ya. Ini PSU baru mereka dengan seri Max P650B. Angka 650 itu mewakilkan kapasitas wattnya ya. Ini dusnya bocil dikit lah, gak ngaruh, gara-gara kurir soalnya. Hehe. Secara singkat, PSU ini udah ATX 3.1, kapasitornya Jepang punya, 80 plus bronze, dan kabelnya sudah full emboss. Lentur juga mudah untuk dirapihkan nantinya. Mantap lah, jos gandos. Nanti saya akan buatkan videonya beserta rakitan PC subscriber ya. Kita lanjut rakit. Selesai sudah, kita rakit di casing ini. Dan rakit di casing yang gede gini sih ya beda banget ya sama yang compact-compact karena segalanya dipermudah. Pengalaman saya rakit di sini aman aja sob, kecuali satu hal, yaitu posisi bracket harddisk. Entah kenapa, desainnya aneh. Jadi kalau kamu mau pasang HDD atau SSD SATA di bracketnya ini, kamu harus lepas baut yang posisinya itu ada di belakang mobo. Saya aja sampai salah urutan, yang tadinya udah kepasang mobo juga cooler, ternyata saya harus lepas lagi buat ngelepas baut si bracket HDD-nya ini. Agak aneh sih, kenapa harus di belakang mobo posisi bautnya? Kalau misal nanti kita udah rakit dan mau nambah storage, ya harus bongkar lagi mobonya sih, jadi PR aja. Tapi misal gak ada niatan nambah storage, itu bukan hal yang gimana-gimana sih ya. Soalnya ini tentang urutan rakit aja yang berbeda.
Yang biasanya urutan pertama itu kita masang Mobo duluan, tapi di casing ini kita harus masang storage duluan sebelum masang Mobo. Untuk sisanya masih aman terkendali, termasuk pada kabel manajemennya. Walaupun di sini saya pakai controller RGB, tapi semua masih terpantau bisa dijinakan si ular-ular alias si kabelnya itu. Mungkin kalau kamu punya skill manajemen yang lebih bagus, maka akan kelihatan lebih rapih lagi ya daripada punya saya ini. Itu semua juga kebantu sih sama lubang kabel tisnya yang posisinya tuh pas banget. Untuk penampilan sih ya tergantung selera kali ya. Tapi saya suka sih dengan pemilihan kaca yang dibuat agak gelap atau smoke gini ya. Terkesan jadi lebih estetik aja kalau kacanya diginiin. Sebelum saya sebutkan hal-hal yang saya suka dan kurang saya sukai di casing ini, saya mau minta maaf terlebih dahulu nih ya, karena komponen-komponen yang dipakai di sini terkesan ala kadarnya aja, bukan yang mid atau yang kelasnya high-end gitu. Jadi penampilan overallnya kurang kece, tapi semoga pendapat saya tetap membantu ya mengenai casing ini. Untuk harganya di sekitar 1,2 jutaan, include fan 7 buah, kalau warna putih lebih mahal sedikit ya, sekitar 70.000. Dan versi panoramik itu alias yang bagian atasnya kaca malah lebih murah sekitar 100 ribuan. Jadi ya tergantung kamu sukanya yang mana. Lanjut, beberapa hal yang saya sukai dari casing ini, tentu aja dukungannya. Kayak gak ada yang gak muat di casing ini. Hampir semua komponen PC mainstream bisa masuk di casing ini. Karena emang ukurannya yang jumbo itu. Lalu desainnya yang gak ngebosenin. Saking seringnya saya lihat casing ala-ala akuarium tuh saya bosen. Tapi kalau lihat yang modelnya begini sih, ya sedikit banyaknya ke-refresh lah, nggak ngebosenin. Ada juga pada bagian airflow-nya yang jelas banget udah sangat bagus di casing ini. Aman lah kalau soal suhu. Lanjut, saya juga suka hal-hal kecil yang dikasih GameX, kayak GPU holder dan GPU yang modelnya bisa vertikal. Itu sih hal kecil yang nice banget bagi saya. Buat hal-hal yang kurang saya sukai sedikit aja sih ya. Paling di bracket HDD tadi yang bukanya itu harus lepas Mobo dulu. Sama hal-hal yang minor, kayak slot PCIe yang belum reusable dan absennya tombol restart. Ya memang sih tombol restart udah mulai ditinggalin sama kebanyakan casing. Tapi bagi saya kehadiran tombol restart itu ngebantu banget. Jadi untuk harga 1,2 jutaan, mungkin kalau dengan voucher bisa sejuta kecil kali ya. Gimana menurut pendapat kamu sob? Tulis aja di bawah, apakah pendapat kamu sama seperti saya? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal casing jumbo ini.